Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Kaum muslimin wal muslimat, para pendengar dimanapun berada, rahimani wa rahimakumullahu jami'ah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, karena nikmat dan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala serta izin darinya, pada pagi hari ini kita kembali bisa berkumpul untuk bersama-sama ngaji, bersama-sama thalabul ilm, mencari ilmu syar'i, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita melanjutkan pembahasan tentang akidah Islam yang kita kaji dari kitab Thalathatul Usul, 3 landasan utama. Sebagaimana yang telah kita lalui, kitab Thalathatul Usul ini sebelum masuk kepada pembahasan intinya, yakni mengenai 3 permasalahan yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di alam kubur, yakni mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, ya, siapa Rabbmu, kemudian mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita, ya, man nabiyuka, siapa nabimu, dan juga apa, ya, hakikat dari agama Islam, mengenal agama Islam, ya, madinuka, apa agamamu. 3 perkara yang sangat penting yang akan ditanyakan kepada seorang hamba di alam kubur, sehingga dengan mempelajari kitab ini, dengan mempelajari 3 permasalahan penting ini, diharapkan kita memiliki akidah yang kokoh, diharapkan kita dapat merealisasikannya dalam kehidupan, ya, mempraktekannya dalam keseharian kita, berusaha untuk istiqamah di atasnya. Ini yang diharapkan, sehingga nanti ketika seorang hamba meninggal dunia, diharapkan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan untuk bisa menjawab 3 pertanyaan malaikat, ya, tentang siapa Tuhanmu,
siapa nabimu, dan apa agamamu. Ini yang diharapkan dengan mempelajari akidah Islam yang dasar berupa 3 masalah ini. Tapi sebelum masuk kepada 3 permasalahan ini, penulis rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmati beliau, dengan bagus memberikan beberapa pendahuluan yang penting. Kita telah melewati ya, pada pertemuan-pertemuan yang awal tentang perkara yang 4 ya, yang beliau ambilkan dari surah Al-Asr, di mana 4 perkara ini merupakan kunci ya, keselamatan seseorang dari kerugian, baik kerugian di dunia maupun kerugian di akhirat. Yakni seorang berusaha untuk mempelajari ilmu yang benar, kemudian mengamalkannya, kemudian berdakwah, mengajak manusia kepada ilmu yang dia pelajari, ilmu yang sahih, mengajak manusia kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas ilmu, di atas basirah. Dan yang keempat adalah bersabar, ya, bersabar di atas gangguan-gangguan ya, yang dihadapinya dalam menuntut ilmu, ya, karena menuntut ilmu itu tidak akan berhenti sampai seorang meninggal dunia. Ya. Aktivitas menuntut ilmu agama itu tidak boleh berhenti selama hayat masih dikandung badan. Dan ilmu itu tidak ada habis-habisnya. Selesai kita belajar satu ilmu, kita bisa belajar ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya. Kemudian juga bersabar di atas kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari, supaya ilmu itu bermanfaat. Ya, bukan sekedar ilmu yang dipelajari tidak diamalkan, sehingga itu akan mencelakai diri kita sendiri. Kemudian juga bersabar dalam mengajak manusia kepada al-haq, kepada kebenaran. Ini semuanya butuh kesabaran. Barakallahu fikum. Ini sudah selesai kita pelajari bersama, walhamdulillah. Kemudian kita telah sampai pada pendahuluan yang kedua. Ini bagian yang kedua dari pendahuluan kitab ini, yakni 3 masalah. Ya, yang pertama dulu kita sudah belajar tentang tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini. Annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi rizki kepada kita, dan itu merupakan penjelasan tauhid rububiyah juga sekaligus. Rububiyah, Allah lah yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menguasai, yang mengatur. Ini tauhid rububiyah. Dan juga sekaligus tauhid asma wa sifat. Allah al-khaliq, Allah zat yang maha mencipta. Allah ya yang memberi rizki, Allah ar-razzaq yang maha memberi rizki, ya. Nah, sekaligus juga dijelaskan tujuan diciptakannya manusia, ya, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan, maksudnya dengan mentaati, ya, mentaati, mengikuti syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, taat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kewajiban taat pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama dulu telah kita lewati. Kemudian yang kedua mengenai kewajiban menyerahkan segala macam bentuk ibadah. Ya, apakah ibadah-ibadah yang zahir, ya, sholat, kemudian tawaf, menyembelih kurban, ya, atau ibadah-ibadah yang batin, ya, seperti tawakal, kemudian khauf, rasa takut, ya, dan lain sebagainya. Semuanya hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak ridha dipersekutukan dengan suatu apapun dalam kita beribadah kepadanya. Ya, tidak ridha Allah Subhanahu wa taala apabila kita mempersekutukannya, ya, dengan selainnya, apakah itu makhluk-makhluk yang mulia, makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan memiliki kedudukan yang dekat di sisi Allah, seperti malaikat, ya, malakun muqarrab, para malaikat yang didekatkan, atau para nabi,
ya, orang-orang pilihan, manusia-manusia pilihan, ya. Nabiun mursalun, nabi yang diutus. Ya, ini sudah kita lewati juga. Nah, sekarang kita sampai ke permasalahan yang ketiga ini. Kita telah jelaskan sebagian, yakni permasalahan al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam hadis dijelaskan bahwa al-wala wal bara ini merupakan tali Islam atau tali iman yang kokoh, yang paling kokoh. Authaqu ural iman, ya, tali iman yang paling kokoh adalah al-hubbu fillahi, cinta kepada Allah, wal bughdhu fillah, dan juga benci karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita telah jelaskan bahwa orang-orang yang beriman cintanya mengikut kepada apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencintai, ya, akidah yang benar, mencintai Al-Quran dan Sunnah, ya, mencintai apabila disebutkan suatu penjelasan dengan dalil-dalil yang sahih, mencintai amalan-amalan kebaikan, mencintai orang-orang yang saleh, mencintai wali-wali Allah, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, mencintai makanan-makanan yang baik, mencintai orang-orang yang, ya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, membangun persaudaraan, ukhuwah, kecintaan, ya, antar sesama orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini al-wala, cinta karena Allah. Sehingga konsekuensinya seorang mukmin, ya, ketika misalnya melakukan beberapa syariat-syariat agama, pembagian warisan misalnya, ya, hanya membagi, ya, melakukan pembagian warisan, entah itu mendapatkan atau dia sebagai orang yang meninggal dunia, ya, orang yang mewariskan hartanya, itu hanya terjadi antar sesama orang beriman. Ya. Tidak kita itu mewarisi harta dari orang kafir, ya, dan juga kita tidak mewariskan pada orang-orang kafir. Demikian pula ketika kita menjalankan akad nikah, ya, maka wali dari si perempuan ini adalah dari kalangan muslimin, ya, dari keluarganya, dari walinya yang beragama Islam, ya. Kemudian juga saling tanggung-menanggung dalam membayar diat, ini juga di antara keluarga yang muslim. Demikian pula tolong-menolong dalam urusan-urusan keagamaan, yang membangun tempat ibadah, tolong-menolong dalam berjihad, tolong-menolong dalam menyebarkan dakwah misalnya. Ini semua hanya terjadi di antara kaum muslimin. Ya. Tidak boleh menolong orang-orang non-muslim, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang-orang yang musyrik, ya, menolong mereka dalam mereka menjalankan agama dan peribadatan mereka, membenarkan pemikiran mereka, membenarkan madhab mereka, ya, menyetujui, ya, perbuatan-perbuatan mereka, ya, ini tidak diperbolehkan. Inilah al-wala wal bara. Nah, kita baca penjelasan lebih lanjut dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya. Kemarin kita telah membaca penjelasan al-wala, ya. Al-wala yakni loyalitas antara sesama muslim. Sekarang kita membaca tentang lanjutannya, yakni bahwa orang yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh berloyalitas kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Ya. Di sini akan dijelaskan terlebih dahulu apa makna menentang itu. Qala hafizahullahu ta'ala, berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, hafizahullahu ta'ala, semoga Allah menjaga beliau. Wal muhaddatu ma'naha, dan penentangan, ya, kan tadi disebutkan
orang-orang yang beriman, yang taat pada Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh berloyalitas, ya, mencintai, menolong, ya, menolong dalam urusan-urusan keagamaan mereka, ya. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya. Ya. Tidak boleh mencintai mereka, menolong mereka, ya, berloyalitas kepada mereka, ya, yang jelas permusuhannya terhadap Allah dan Rasul-Nya. Perentangan itu maknanya ayyakunal insanu fi janibin, keadaan di mana seseorang itu berada di satu sisi. Keadaan di mana seorang itu berada di satu sisi. Wallahu wa rasuluhu wal mu'minuna fi janibin, dan Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman ada di sisi yang lain. Jadi dia menentang, jadi berada di sisi yang berbeda. Wa yakunul muhaddu fi janibil kuffar, dan orang yang menentang ini ada di sisi, ada di pihak bersama-sama dengan orang-orang kafir, ya, bersama-sama dengan sesamanya, orang-orang yang menentang, yang mengkufuri, yang mendustai, ya, yang melakukan perlawanan, mengumumkan perang terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jal, Rasulnya dan orang-orang yang beriman. Ini namanya penentangan. Hadhihi hiyal muhaddatu, inilah penentangan itu. Tidak boleh, ya, bagi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Rasul, yang mentauhidkan Allah, berloyalitas dengan mereka, dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya ini. Walau kana aqraba qarib, meskipun mereka ini adalah kerabat yang terdekat, ya. Maksudnya dekat secara nasab, ai nasaban, dekat secara nasab, karena biasanya umumnya, barakallahu fikum, namanya nasab, ya, atau kekeluargaan itu biasanya kemudian menimbulkan kecenderungan untuk saling mencintai dan tolong menolong, ya, tanpa peduli ini hak atau batil, ya. Kadang-kadang ini karena urusan kekeluargaan, ya, meskipun itu salah, saling melindungi, ya, saling tolong menolong. Ya, ini keluarga saya, ini terah saya, kan biasanya begitu. Ya. Maka di sini dijelaskan, meskipun nasabnya dekat, tapi kalau dia ini orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, orang yang menentang Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh bagi kita untuk menolong mereka, berloyalitas dengan mereka, membantu mereka, mensupport mereka, mendukung mereka. Ya. Ini tidak boleh. فَإِذَا كَانَ قَرِيبُكَ مُحَادًّا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ فَيَجِبُ عَلَيْكَ مُحَادَّتُهُ وَمُقَاطَعَتُهُ. Maka jika karib kerabatmu sekalipun dia adalah orang yang memusuhi dan menentang Allah dan Rasulnya, maka wajib bagimu untuk jangan berada di pihaknya. Wajib bagimu untuk menentangnya. Wajib bagimu untuk senantiasa berada pada golongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berada di pihaknya. Ya. Wa muqata'atuhu. Ya. Dan wajib juga bagimu untuk berlepas diri darinya. Ya. Tidak ikut-ikut membela dan menolongnya. Barakallahu fikum. Mereka misalnya mau menghadiri perayaan agama mereka, sekalipun itu keluarga, ya, mereka ini orang yang gemar berbuat kesyirikan, ya, gemar berbuat kesyirikan, atau memang agamanya beda. Ya, satu keluarga, terus kita berbaik hati mengantarkan mereka ke tempat kesyirikan itu dengan kendaraan kita misalnya, ya, diantarkan, ya, didukung, disupport. Ya. Mereka tidak punya patung, kita belikan patung, misalnya seperti itu. Ya. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka jelas-jelas mengadakan permusuhan
terhadap Islam, terhadap kaum muslimin, malah kita bantu. Ya. Ini tidak boleh sama sekali. Ya. Meskipun itu kerabat yang terdekat. Wa man kana waliyan lillahi wa rasulihi wajib 'alaika an tuhibbahu wa tuwaliyahu. Adapun orang yang dia itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, orang yang menjadi wali Allah dan Rasulnya, yakni orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya, maka wajib bagimu untuk mencintainya dan berloyalitas dengannya, menolongnya, membantunya, mensupportnya, ya. Walau kana a'jamiyan, walau kana ba'idan minan nasabi anka, meskipun dia itu tidak satu nasab dengan kita, jauh nasabnya dengan kita. Orang-orang yang beriman, bertakwa, itulah ya orang-orang yang perlu untuk kita berloyalitas dengan mereka, wajib berloyalitas dengan mereka, mencintai mereka, bersaudara dengan mereka dengan persaudaraan atau ukhuwah imaniyah. Wajib bagi kita untuk menolong mereka. Ya. Wajib bagi kita untuk mengangkat pemimpin dari kalangan mereka, dari kalangan sama muslim, sama umat beriman. Meskipun dia itu jauh nasabnya dari kita. Ya. Walau kana a'jamiyan, meskipun dia itu orang yang berbeda suku, berbeda bangsa dengan kita. Ya. Ada orang Chinese misalnya. Ya, kadang-kadang orang Indonesia ya, itu apalagi Jawa. Ya. Kadang-kadang kalau dengan etnis Chinese itu seolah-olah seperti alergi begitu. Padahal di antara mereka ada yang Muslim. Ya. Ketika ada orang etnis Chinese, dia orang Muslim, ya, apalagi ya, orang Muslim, maka wajib bagi kita untuk mencintainya, untuk membantunya, menolongnya. Terlebih-lebih urusan-urusan yang terkait dengan urusan-urusan agama atau yang secara tidak langsung berkaitan dengan kebaikan agamanya. Ya. Ini wajib. Ya. Au aswada, atau meskipun dia adalah orang yang berkulit hitam. Ya. Au abyad, atau orang yang berkulit putih. Orang Eropa misalnya. Au ahmar, atau orang yang berkulit merah, ya. Apapun warna kulitnya. Yajibu 'alaika an tuwaliyahu. Wajib baginya jika dia adalah orang, wajib bagimu jika dia adalah orang yang beriman, an tuwaliyahu, untuk engkau mencintainya, berloyalitas dengannya, ya. Wa an tuhibbahu, dan agar engkau cinta kepadanya, bersaudara dengannya. Sawa'an kana min baladika au min aqsa asy-syarqi au min aqsal gharbi. Sama saja apakah dia itu berada satu negeri denganmu atau dia berada di ujung bumi paling timur atau ujung bumi paling barat. Qala ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Orang-orang yang beriman itu, ya, laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka adalah penolong, ya, bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka adalah pelindung, penolong, saudara bagi sebagian yang lain. Dalam hadis disebutkan al-mu'minu lil mu'min kal bunyan. Orang mukmin dengan mukmin lainnya itu seperti satu bangunan yang kokoh. Yasuddu ba'duha ba'dha, di mana saling menguatkan satu sama lain, ya. Barakallahu fikum. Ini. Ai bainahumul mahabbatu wat tanasur wat ta'awun. Apa maksudnya? Orang-orang beriman, sebagian di antara mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Apa maksudnya? Di antara mereka itulah terjadi saling cinta mencintai, saling tolong menolong, saling bantu membantu. Wa bainahumul ulfah, ya. Dan di antara mereka terjalin persatuan.
hadza bainal mu'minin. Ini di antara orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian penulis kitab ini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala menyebutkan ayat di dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-22 ya, sebagai dalilnya, dalil dari prinsip yang ketiga ini, al-wala wal bara. Wa dalilu qawluhu ta'ala la tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhiri yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidaklah engkau jumpai, wahai Muhammad, satu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Mereka berloyalitas, mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Ini dijelaskan tafsirnya di sini. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, la tajidu, ya, tidak akan engkau jumpai, wahai Muhammad, hadza khitabun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksudnya ditujukan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan engkau jumpai, wahai Nabi, ai la yaqa'u hadza wa la yakunu mawjudan abadan. Yakni tidak akan mungkin ini terjadi dan tidak akan mungkin ini dijumpai selama-lamanya. Ayyakuna mu'minun billahi wa rasulih yuhibbul kuffar. Ada orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dengan iman yang benar, dengan iman yang jujur, dengan sesungguh-sungguhnya iman, kok mencintai orang-orang kafir. Tidak mungkin. Fa'in ahabbahum, kalau sekiranya ya ada orang ya yang mencintai orang-orang kafir, yang berloyalitas dengan orang-orang kafir, fa'innahu laisa bimu'minin, maka dia itu bukan orang mukmin. Ya. Boleh jadi bukan mukmin secara asal, artinya batal keimanannya secara total. Ya, kalau kecintaannya itu terkait dengan kekufuran mereka. Ya, justru cinta kepada orang-orang kafir karena kekafiran mereka, karena mendukung madhab mereka, karena mendukung pemikiran mereka yang kafir. Ya. Ini jelas, ini membatalkan keimanan secara total. Ya. Orang-orang kafir mereka mengejek-ejek Al-Quran, menistakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Malah orang-orang Islam ikut, ya, orang-orang yang mengaku Islam ikut-ikut itu proyek-proyek mereka, mendukung mazhab mereka, mendukung kekafiran mereka, senang dengan kekafiran mereka itu malah senang dengan kesyirikan mereka. Ini membatalkan iman secara total. Laisa bimu'min, ya, bukan mukmin secara total, atau bukan mukmin mengurangi keimanannya. Ya, laisa bimu'minin kamilil iman, bukan mukmin yang sempurna imannya. Ketika dia cinta pada orang kafir itu terkait keduniaan. Keduniaan di sini maksudnya keduniaan yang itu bisa bisa diupayakan, muktasab. Ya, misalnya seorang mukmin ya, dia mencintai atau gandrung dengan tokoh dari orang kafir karena kelihayannya, misalnya. Kelihayannya dalam bermain bola, misalnya. Ini kan urusan dunia. Ya. Ini urusan dunia. Wah, ini orang kafir fulan, ya. Dia cakap bermain bola, misalnya. Ini urusan dunia. Ini bisa mengurangi keimanan. Ya. Mengurangi kesempurnaan iman. Kemudian gandrung dengan klub-klub sepak bola dari orang-orang non-muslim, ya, seperti Manchester United atau apalah yang lain selain daripada itu misalnya. Ini mengurangi kesempurnaan iman. Ya. Karena ini kecintaan tidak terkait dengan kekufuran mereka. Kecintaan yang terkait dengan urusan dunia, tapi bukan tabiat. Ya. Ya, bukan tabiat. Ini suatu kecintaan yang memang ditumbuhkan karena dia
sering nonton bola, ya saking kebablasan akhirnya malah jadi gandrung dengan klub-klub sepak bolanya orang-orang non-muslim. Akhirnya dia justru menjadi fansnya orang-orang non-muslim itu tadi. Ya, ini kecintaan yang bisa mengurangi iman. Ya. Ini laisa bimu'min. Ada yang jenis ketiga yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Ya, Syekh Profesor Dr. Sulaiman bin Salimullah Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala, yaitu kecintaan yang sifatnya memang itu bawaan, ya, tidak bisa dihilangkan. Artinya itu memang secara natural alamiah. Seperti misalnya kalau seorang mukmin itu punya orang tua dari kalangan orang-orang kafir misalnya. Orang tua ini dia kafir, tapi dia juga tidak memusuhi Islam. Ya, dia mungkin memperbolehkan anaknya masuk Islam. Orang tua ini ya dia dikenal sayang sama anaknya. Ini namanya tabiat, ya. Ini namanya tabiat. Ya. Ini wajar, ini tidak ada sangkut pautnya. Ya. Namanya orang secara tabiat, secara natural itu akan cinta kepada orang yang dulu pernah berbuat baik kepadanya, yang sayang kepadanya. Ini cinta tabiat, ini tidak ada kaitannya dengan agama maupun jenis yang kedua tadi. Ya. Barakallahu fikum. Jadi perlu dipahami rincian-rincian ini supaya kita jangan sampai terjatuh dalam pemahaman yang keliru. Barakallahu fikum. Ya. Fa'in ahabbahum, kita ulang, apabila ada seorang mencintai orang-orang kafir, terlebih-lebih karena agama mereka, karena kekufuran mereka, karena menganggap betul mazhab mereka, pemikiran mereka, mensupport kesyirikan mereka, senang dengan penentangan mereka kepada Allah dan Rasulnya, maka jelas-jelas dia bukan mukmin meskipun dia mengaku-ngaku sebagai seorang yang beriman. Walau kana yadda'i dzalik. Nggak mungkin. Ya. Orang-orang kafir jelas-jelas mereka itu menghina-hina Al-Quran. Mereka menistakan Al-Quran. Kok ada orang yang ngakunya Islam kok malah bantu-bantu seperti itu, bantu mereka. Ya. Akan menolong orang-orang kafir, menjuluki orang-orang Islam, mengejek orang-orang Islam, ejekan agama. Ini kan jelas-jelas ini, ya, membantu orang kafir, menolong mereka, mencintai mereka, mensupport mereka karena kekufuran mereka. Ya. Ini bukan mukmin meskipun orang yang melakukan itu mengaku dirinya mukmin. Karena patokan mukmin atau tidak itu tidak dilihat dari ucapan, tidak dilihat dari pengakuan saja, tapi juga dilihat dari amalnya, dilihat dari akidahnya. Barakallahu fikum. Ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fil Kafiyatis Syafiyah. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, ini Al-Hafidh ya, Syamsuddin Abu Abdillah Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ulama besar, ulama yang terkenal, banyak karangannya yang bermanfaat dan keilmuannya sudah tidak diragukan lagi. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata dalam Al-Kafiyatus Syafiyah, dalam kitab beliau yang judulnya Al-Kafiyatus Syafiyah, dijuluki juga dengan Qasidatun Nuniyah, ya, diberi judul juga dengan Qasidatun Nuniyah, kumpulan syair-syair yang diakhiri dengan huruf nun semuanya. Ya. Nanti ujung-ujung syairnya itu semuanya nun semuanya, maka disebut Nuniyah. Kata beliau, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i hubban lahu ma dhaka fi imkanin wa kadha tu'adi jahidan ahbabahu ainal mahabbatu ya akhash syaitani. Nah, ini kan nun semua nih. Nun ini nun. Artinya, ya, apakah kamu mencintai, ya, musuh-musuh, ya, seseorang yang engkau kasihi, ya, apakah engkau mencintai musuh-musuh dari seseorang yang engkau kasihi dan engkau mengaku-aku mencintai kekasihmu itu?
Madzaka fi imkani. Itu tidak mungkin. Itu sesuatu yang mustahil. Wa kadza tu'adi jahidan ahbabahu. Bahkan engkau juga malah memusuhi dengan terang-terangan, dengan kesungguhan, dengan sangat permusuhanmu pada orang-orang yang dicintai oleh kekasihmu. Ainal mahabbatu ya akhas syaitani. Maka di manakah letak kecintaanmu pada kekasihmu itu, wahai saudaranya syaitan? Coba kita renung-renungkan. Kalau kita cinta kepada seorang kekasih, ini dari dunia ya, kekasih dunia, manusia. Konsekuensinya kita pasti akan berloyalitas, akan juga mencintai orang-orang yang dikasihi oleh kekasih kita itu. Kita punya istri. Istri kita punya orang-orang yang dikasihi, saudara-saudara, teman-teman dekat, ya, orang-orang yang baik kepada dia, keluarganya, ayahnya, ibunya. Konsekuensinya kita juga akan mencintai mereka. Kan begitu. Dan kita justru akan memusuhi orang yang juga memusuhi kekasih kita. Itu aja keduniaan. Yang kadang-kadang cinta dan benci itu dibangun atas urusan dunia kadang-kadang. Ya, kadang benar, kadang salah. Ya. Ini kita mengklaim, ada orang yang mengklaim cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi justru dia ya mencintai orang yang menjadi musuh Allah dan Rasul. Mencintai orang yang jelas-jelas ya menentang Allah dan Rasul-Nya, menghina, menistakan Allah dan Rasul-Nya. Bahkan yang terjadi ya kebanyakannya justru melakukan yang sebaliknya, memusuhi siapa-siapa yang menjadi kecintaannya Allah dan Rasul-Nya, memusuhi wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, memusuhi orang-orang yang beriman. Kan begini ya kejadiannya. Coba direnung-renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Orang-orang yang seperti ini ya, yang berloyalitas pada orang-orang kafir, itu biasanya malah justru nyerang balik orang-orang yang beriman. Meskipun mereka ngaku muslim, ngakunya muslim, tapi mereka malah cenderungnya sama orang-orang kafir, sama orang-orang beriman, orang-orang bertakwa malah dimusuhi, dijuluki yang aneh-aneh, ya, dijuluki julukan yang merendahkan, yang melecehkan kaitannya dengan agama. Ainal mahabbah, kalau demikian kata Ibnul Qayyim, mana kecintaan itu? Di mana letak kecintaan itu? Ya akhas syaitan, wahai kalian saudara-saudaranya syaitan. Ini sebenarnya mereka itu, saudara-saudaranya syaitan, wali-walinya syaitan. Fahadha la yumkinu abadan ayyuhibbal kuffar. Ya. Maka ini tidak mungkin terjadi selama-lamanya. Tidak mungkin seorang ya mencintai orang-orang kafir. Yaqulu ana ahabbu Allah wa rasulah. Ana uhibbu Allah wa rasulah. Ada orang mengaku saya cinta pada Allah dan Rasulnya. Sementara dia perilakunya cinta kepada orang-orang kafir. Loyalitas dengan mereka. Tidak mungkin terjadi selama-lamanya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddati. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian, ya musuh karena agama, aulia, ya sebagai wali-wali, sebagai kekasih, ya teman dekat, teman setia, pemimpin dan lain sebagainya. Dari makna-makna aulia. Tulquna ilaihim bil mawaddah, yang kalian memberikan kepada mereka rahasia-rahasia kaum muslimin dikarenakan rasa kasih sayang kalian kepada mereka. Ini surat Al-Mumtahanah ayat pertama. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah masih di surat Al-Mumtahanah ya. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada untuk kalian contoh atau teladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman bersamanya. Ada teladan yang baik bagi kita ya pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang beriman bersamanya. Idz qalu liqaumihim, ketika Ibrahim dan pengikut-pengikutnya yang beriman berkata kepada
kaum mereka yang kafir. Inna bura'a'u minkum, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami juga berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkar kepada kekafiran kalian. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah jelas antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahdahu, sampai kalian beriman, ya, sampai kalian mau beriman kepada Allah semata. Ini surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Wa qawluhu atau wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 114, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyahu, dan tidaklah permohonan ampun Nabi Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena sebab janji yang dijanjikan Ibrahim kepada ayahnya. Falamma tabayyana lahu, ketika telah jelas bahwasannya, ketika telah jelas bagi Ibrahim annahu aduwwun lillah, bahwasannya ayahnya ini musuh Allah, memusuhi Allah Subhanahu wa taala, tabarra'a minhu, Ibrahim pun berlepas diri darinya. Inna Ibrahima la'awwahun halim, sesungguhnya Ibrahim itu orang yang sangat lembut hatinya dan penyantun. Surat At-Taubah ayat 114. Ibrahim itu dalam berdakwah kepada ayahnya menggunakan kata-kata yang lembut, ya, orang yang sangat berbakti kepada orang tuanya, ya. Bahkan Ibrahim terus mendoakan, ya, ayahnya ampunan, ya, karena menjanjikan itu dulunya, ya. Masih mengharapkan ayahnya ini masuk Islam, ya. Dalam surat Al-Mumtahanah itu, ya, la astaghfiranna laka, aku akan mohonkan ampunan untukmu wahai ayah. Wa ma amliku laka minallahi min syai', dan saya tidak punya kekuasaan apa-apa untuk menyelamatkanmu wahai ayahanda dari azab Allah. Namun ketika ayahnya itu makin jelas permusuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, maka Ibrahim pun berlepas diri dari ayahnya dan dari apa yang disembahnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ini disebutkan dalam surat Maryam ayat ke-46. Ayahnya Ibrahim berkata, qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim, ya, ayahnya mengatakan, apakah engkau benci wahai Ibrahim dengan Tuhan-Tuhan yang aku sembah? La illam tantahi, kalau engkau tidak berhenti wahai Ibrahim atas dakwahmu itu, atas seruanmu itu, ya, la arjumannaka, aku akan betul-betul merajam kamu. Coba, la arjumannaka, kata ayahnya, kalau kamu tidak berhenti wahai Ibrahim dari dakwahmu kepada Islam itu, la arjumannaka, aku betul-betul akan merajam kamu. Wahjurni maliya, dan tinggalkanlah aku untuk selama-lamanya. Ini jelas permusuhan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim tidak berkata-kata kasar, dia hanya berlepas diri, ya. Karena ayahnya ini jelas dia musuh Allah. Meskipun itu Ibrahim tidak berkata-kata kasar, dia berlepas diri dan meninggalkan ayahnya karena jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya ini keras hati, ya, dan keras kepala dan memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dijelaskan dalam akhir ayat ini, inna Ibrahima la'awwahun halim. Ibrahim itu adalah orang yang lembut hatinya dan orang yang penyantun, ya. Beliau saja yang lembut hati, ya, yang orang yang lemah lembut, orang yang santun, orang yang sopan. Beliau meninggalkan ayahnya dan berlepas diri darinya karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau tidak kalau tidak karena itu, beliau sangat cinta sekali, ya, kepada ayahnya. Tapi karena ayahandanya itu menentang Allah dan Rasulnya, ya, menghalang-halangi dakwah, bahkan ingin menyakiti Ibrahim, ya, maka Ibrahim berlepas diri darinya.
hadhihi millatu Ibrahim, inilah agama Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya. Tabarra'a min abi, dia berlepas diri ya dari ayahnya sendiri. Aqrabun nasi ilaihi, manusia yang paling dekat nasabnya, kekerabatannya kepadanya. Lamma tabayyana lahu annahu aduwullahi, ketika telah jelas bagi Ibrahim bahwa ayahnya ini betul-betul memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak dikatakan durhaka bila seorang anak, dia misalnya tadinya di keluarga non-muslim, kemudian dia masuk Islam, ingin menikah dengan orang Islam, ingin menjalani kehidupan sebagaimana kehidupannya orang Islam, meninggalkan khamar, meninggalkan makan babi, meninggalkan tradisi dan adat istiadat orang-orang kafir, ya. Kemudian mungkin ayahnya berdoa yang jelek-jelek misalnya, ayahnya atau ibunya, orang tuanya, kerabat-kerabatnya menyakiti dia, kemudian dia pergi meninggalkan mereka, ini bukan termasuk kedurhakaan. Ini adalah bentuk berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, nanti akan dijelaskan di bagian kitab ini juga bahwa berlepas diri dari orang-orang kafir tidaklah menghalangi kita juga untuk berdakwah kepada mereka. Jadi misalnya tadi kasus orang yang masuk Islam dari keluarga non-muslim, kemudian dia dimusuhi, disakiti, ya, dia diboikot, ya, dan lain sebagainya. Kemudian dia berlepas diri dari mereka, dia pindah, hijrah, ya, cari rumah baru atau kontrakan baru, menjalani hidup ya dengan penuh perjuangan yang biasanya terjadi. Ya, tidak ada konsekuensi bahwa dia itu kemudian putus kontak dan tidak mendakwai. Ya, bahkan sangat ditekankan untuk dia juga tetap ya mendakwai keluarganya tersebut. Barakallahu fikum. Ya, sekalipun tadi berlepas diri tadi, kemudian hijrah, ya, berpisah dengan keluarganya, ini bukan bentuk kedurhakaan. Dan doa-doa buruk dari sang ayah atau ibu ketika itu doanya itu adalah doa yang salah, doa yang mengandung dosa, itu tidak dikabulkan oleh Allah. Misalnya anaknya masuk Islam didoakan yang jelek-jelek, ini tidak ada pengaruhnya, karena Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahimin. Akan senantiasa dikabulkan doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan doa yang mengandung suatu dosa atau doa yang ditujukan untuk memutus tali silaturahim. Dan doa jelek untuk orang yang benar yaitu doa yang mengandung dosa, ya. Yad'u bi itsmin, doa yang mengandung dosa. Jelas orangnya betul ingin menuju kepada Islam, ingin menjalankan tuntunan agama Islam, ya, ingin beribadah dengan leluasa, kok didoakan yang jelek-jelek, ya, maka doa ini tidak berpengaruh sama sekali, ya, tidak usah takut, dan ini bukan bentuk kedurhakaan. Tapi tadi bukan terus kemudian ya kita berkata-kata yang tidak baik, ya, kita tetap ya berbuat, berdakwah sebagaimana ajaran Islam, berdakwah dengan lemah lembut, tunjukkan akhlak Islam yang baik, tetap didoakan, tetap didakwai semampu kita, ya. Barakallahu fikum. Masih sedikit ya, masih ada waktu sedikit. Wadallatil ayatu aydan ala anna mahabbatal kafiri tatanafi al-ma'al iman. Dan ayat tadi, ayat yang mulia tadi di surat Al-Mujadalah ayat ke-22 tadi juga menunjukkan bahwasannya kecintaan kepada orang kafir, ya, tatanafa ma'al iman, itu bertolak belakang dengan keimanan. Billahi wal yaumil akhir, keimanan kepada Allah dan hari akhir, ya. Mencintai orang-orang kafir itu bertolak belakang dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir. Imma ma'a aslihi, nah ini bisa jadi membatalkan keimanan secara keseluruhan, ya, ini kalau mencintainya itu karena agamanya mereka,
karena kesyirikan mereka, karena kekufuran mereka, karena mensahihkan mazhab mereka, pemikiran mereka, keyakinan mereka, ini jelas membatalkan keimanan. Ya, mencintai orang-orang kafir justru karena mereka itu menistakan Al-Quran. Justru karena mereka itu bisa mengatakan bahwa Al-Quran itu begini dan begitu misalnya. Ya. Menolong mereka karena pemikiran mereka, karena kekafiran mereka. Ini jelas membatalkan keimanan secara keseluruhan. Au ma'akamalihi, atau bertentangan dengan keimanan dalam bentuk yang sempurna, artinya mengurangi kesempurnaan iman. Ini tadi kalau kita sebutkan mencintai orang-orang kafir bukan karena persoalan agama, tapi karena dunia. Ya, persoalan dunia yang memang itu bisa diupayakan, ditumbuhkan, bisa diupayakan dan bisa dihilangkan. Tadi mencintai, menjadi fansnya orang-orang kafir, klub-klub bolanya orang-orang kafir, mengidolakan orang-orang kafir. Ya, ini kecintaan pada mereka. Ya, dalam urusan keduniaan, ya. Ini bisa mengurangi iman. Ya. Lakin in kanat mahabbatuhum ma'aha. Nah, ini ada penjelasannya. Akan tetapi jika kecintaan kepada orang-orang kafir itu ma'aha ta'yidun limadhabihim wa kufrihim, ya, fahadha khurujun anil Islam. Jika kecintaan pada orang-orang kafir itu berkonsekuensi pada menolong mazhab mereka, akidah mereka, dan kekufuran mereka, maka ini jelas-jelas merupakan keluar dari agama Islam. Ini bentuk murtad dari Islam. Amma ingkana mujarradu mahabbatin min ghairi munasaratin lahum, akan tetapi jika itu hanya mencintai, ya, mereka tanpa menolong mereka terkait urusan-urusan agama, menolong mereka melawan kaum muslimin, melawan Islam, fahadha yu'tabaru munaqqisan lil imani wa fisqan wa mudha'ifan lil iman. Maka ini tergolong perbuatan yang bisa mengurangi kesempurnaan iman, tergolong perbuatan kefasikan dan bisa melemahkan keimanan. Barakallahu fiikum. Ya, mungkin sampai sini dulu. Jadi pelajaran yang kita bisa petik dari pertemuan kita pagi hari ini, yang pertama bahwasannya persaudaraan yang hakiki adalah persaudaraan di atas akidah yang lurus, di atas agama, di atas iman, di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah persaudaraan yang hakiki. Persaudaraan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di antara 7 golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat adalah warajulani, ya, tahabba fillahi. 2 orang yang saling mencintai karena Allah. Ya. Mereka bertemu karena Allah, mereka juga berpisah karena Allah. Jadi persaudaraan yang bermanfaat, yang hakiki itu adalah persaudaraan karena iman. Ya. Meskipun orang itu beda suku, beda ras, beda bahasa, ya, beda warna kulit dan lain sebagainya. Akan tetapi bila dia adalah orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, maka itu adalah saudara kita seagama. Yang kedua, bahwasannya tidak mungkin kecintaan kepada orang-orang yang kafir, ya, pada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, itu bersatu padu dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya. Sebagaimana juga cintanya seorang pada seorang yang dikasih itu tidak mungkin bersatu padu dengan cinta pada musuh-musuh dari orang yang kita kasih tersebut. Ya. Ini 2 hal yang tidak mungkin dipertemukan. Yang ketiga, bahwa tadi kecintaan kepada orang-orang kafir itu ada 3 macam. Ada jenis yang bisa membatalkan iman secara keseluruhan, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, yaitu mencintai mereka, menolong mereka, ya, karena memang senang terhadap keyakinan mereka, senang, cenderung kepada agama mereka, kepada kesyirikan mereka, kekufuran mereka, ya. Ini membatalkan Islam. Yang kedua,
mencintai bukan karena agama, tapi karena faktor-faktor keduniawian, ya, yang itu bisa dihilangkan, ya, bisa diupayakan dan bisa dihilangkan. Artinya itu memang tumbuh, kemudian bisa juga untuk dihilangkan. Misalnya tadi kecintaan kepada klub-klub mereka dan lain sebagainya. Ini haram, hukumnya haram, dan ini bisa mengurangi kesempurnaan iman, bisa melemahkan iman, ya. Orang lebih suka ke negara-negara kafir, ya, karena di sana mungkin begini dan begitu, ya. Tapi tidak karena agamanya, ya, bukan karena agamanya, tapi lebih suka ke negara-negara kafir, lebih nyaman di sana, ya. Karena dunia loh, bukan karena kekafiran, ya. Ini bisa melemahkan iman. Akhir-akhirnya nanti ujungnya imannya semakin lemah, kan begitu, ya. Yang ketiga, cinta yang sifatnya tabiat, yang tidak ada kaitannya dengan dua tadi. Ya, yang ini secara natural dan tidak mungkin untuk dihilangkan. Ya. Ini misalnya kedekatan pada orang-orang yang dekat nasabnya, yang berbuat baik kepadanya, dan juga tidak memusuhinya karena agama. Ini cinta yang sifatnya adalah tabiat. Misalnya tadi, cinta pada orang tuanya yang non-Islam. Cinta pada saudaranya yang non-Islam. Cinta pada istrinya yang ahli kitab, ya, Yahudi atau Nasrani. Tapi cinta tabiat, ya, bukan cinta agamanya. Ya. Kalau seorang punya istri dari kalangan ahlul kitab, ya, meskipun ini tentunya seorang sebisa mungkin mencari yang muslim, tapi kalau secara aturan syariat boleh saja, ya, secara aturan syariat boleh, maka dia tidak boleh mencintai dia dari sisi agamanya. Ya. Kalau cinta tabiat, ya tentu, ya, mana mungkin seorang menikah dengan orang lain tanpa mencintainya. Tapi kalau cinta secara agama, tidak boleh. Maka dia harus pegang kendali atas agama dirinya dan agama keluarganya. Tidak boleh kemudian dia membantu istrinya, diantar ke tempat ibadahnya, dibelikan kitab sucinya, dibelikan alat-alat ibadah, ya, seperti salib dan lain sebagainya misalnya, ya, ini tidak diperbolehkan karena ini berkonsekuensi cinta pada agama dan kekafiran mereka. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Nas'alullaha ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.